Dari mana dana, Pak? Dana dari Masyarakat ya? jadi Dari Pemprov juga ada? Hah? Iya. Rencananya saya mau ngajak Syekh itu, cuma berhalangan dia. Harus ngomong ke lo. Tapi mungkin Desember kalau mau. Nanti kalau udah rampung itu. Hah? Nanti kalau udah rampung ini alhamdulillah. Oh iya, mungkin Desember. Desember. Oh iya, baik. Boleh. Insya Allah. Langsung aja. Langsung ya. Salam, Pak. Ya. Gimana nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Terus jemaah Masjid Alimah berbagai. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan Bapak Ustaz Ali Abdul SPTLC. Beliau ini adalah pimpinan Yayasan Pendidikan Akademi di Kota Tegal. Alhamdulillah pada malam ini kita telah berada di di mana materi yang disampaikan pertama pencerahan kepada kita semua yang akan meningkatkan ketahuan dari kementerian kepada Allah SWT, dan selanjutnya juga yaitu mengenai pembelaan Palestina. Mari kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan dan mudah-mudahan komunikasi kita dan juga menambah semangat kita untuk membela Palestina. Walaupun itu kalau saya baca, saya dengar dari sosok juga, kalau kita tidak bisa masuk sana, tapi kita bisa melalui medsos. Perang juga mereka, Israel itu kita hancurkan sampai ke akar-akarnya. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan karunia dan nikmatnya sehingga kita bisa hadir di kesempatan malam hari ini untuk menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Kita saling mengingatkan dan saling memberikan ilmu agar kita bertambah imannya dan bertambah nilai-nilai keislamannya. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, tema kita sebagaimana yang sudah dipublikasikan pada kesempatan hari ini adalah bertemakan tentang Palestina, di mana kita ketahui bersama bahwasanya saat ini saudara kita di Palestina mereka sedang mendapatkan ujian yang sangat berat. Dan kita semua tahu akan hal tersebut. Kita saksikan sudah banyak yang meninggal dunia, korban-korban yang berjatuhan, dan juga seolah-olah bahwasanya kita menantikan kapan pertolongan itu datang, tapi sampai sekarang sudah sampai sebulan belum ada tanda-tanda akan adanya berhentinya peperangan tersebut. Maka kita sebagai muslim tentu kita harus ada rasa empati kepada saudara kita yang ada di Palestina. Ketika manusia zaman sekarang, terutama kaum muslimin, mereka dalam menyikapi Palestina ini terbagi menjadi beberapa pemikiran atau beberapa kelompok, ya. Di antara mereka ada yang cuek, tidak peduli dengan Palestina karena mereka menganggap itu bukan urusan negara kita. Bahkan mereka membuat statement-statement yang membuat kita menjadi malas untuk mengurusi Palestina. Statement-statement seperti misalnya, ngapain ngurusin negara itu? Itu kan bukan negara kita. Seolah-olah bahwasanya Muslim itu bukanlah kita itu menolong orang lain atau perhatian kepada orang lain karena agama, tapi dibatasi oleh negara. Dan tentu saja kelompok orang-orang ini adalah orang-orang kafir, kemudian orang-orang yang mereka imannya sangat lemah, yang mereka tidak memahami tentang masalah hakikat Palestina, di mana Palestina bukan hanya milik orang Palestina saja. Negeri Syam, terutama Masjidil Aqsa, itu bukan hanya milik orang Palestina, tapi milik dunia Islam. Maka apapun musibah yang menimpa Baitul Maqdis, Al-Aqsa, Palestina, negeri Syam, itu adalah musibah yang menimpa semua kaum muslimin yang ada di dunia. Nah, ini kelompok yang pertama, mereka tidak peduli. Ya, tidak peduli dengan Palestina. Kata mereka masih banyak urusan di negara kita ini. Ya, ngurusin, kenapa nggak ngurusin Papua? Kenapa nggak ngurusin orang miskin di sini? Maka ini adalah orang-orang yang tidak paham hakikat, ya, agama Islam bukanlah disatukan hanya sebatas satu negara saja, tetapi Islam itu bersaudara, yaitu sampai seluruh dunia. Kata Rasulullah SAW bahwasanya dia bersabda, Al-Muslim fi ta'atufihi wa tarahimihi wa tawadduhihi mislul jasad. Bahwasanya seorang muslim itu di dalam merasa kasih sayangnya, rasa cintanya, rasa sayangnya dengan muslim yang lain itu seperti satu jasad. Nah, permisalan seperti itu. Rasulullah memberikan permisalan kita dengan muslim yang lain itu seperti satu jasad. Apabila ada satu anggota badan yang sakit, maka semuanya sakit. Semuanya merasakan sakit, sampai bahkan ada yang demam. Karena kita itu adalah satu tubuh, maka tidak layak bagi kita mengikuti kelompok yang ini. Maka kelompok ini nggak usah dipikirkan. Ini kelompok yang kalau dia berbicara tidak usah didengar. Kemudian ada juga kelompok yang lain yang mereka, Masya Allah, Subhanallah, mereka sering melemahkan semangat kaum muslimin untuk menolong Palestina. Entah itu dari golongan kaum muslimin sendiri atau golongan orang-orang yang bukan muslimin. Kemudian bukanlah dia mengambil langkah, ya, untuk
Untuk apa? Bukanlah dia mengambil langkah untuk membantu atau apa gitu ya. Tapi justru kadang melemahkan semangat kaum muslimin. Misalnya kita menyalah-nyalahkan para mujahid. Menyalah-nyalahkan. Oke, memang kalau memang mereka salah, tapi bukan saatnya kita menyalah-nyalahkan saat ini. Kurang tepat jikalau kita menyalah-nyalahkan mereka saat ini. Ya, tetapi aksi yang paling tepat adalah membantu dan mendoakan mereka. Bukan waktunya menyalah-nyalahkan. Karena kita terkadang para ikhwah, kita mendapatkan info itu terkadang hanya dari satu media, atau kita mendapatkan info dari YouTube, atau dari internet, atau kita mendapatkan info dari satu syekh, yang kadang itu qaul qadim, perkataan lama. Banyak perkataan-perkataan lama syekh tentang mujahid, kemudian disebar-sebar lagi videonya. Padahal dia sudah merubahnya. Banyak yang seperti itu. Maka para sekalian, hendaklah kita meninggalkan segala hal yang bisa melemahkan semangat kaum muslimin dalam membantu Palestina. Ya, jangan ikut andil sebagaimana media-media yang mencap para mujahid sebagai teroris. Mencap para mujahid, menyalah-nyalahkan. Bukan saatnya kita menyalah-nyalahkan, tapi saatnya kita membantu. Karena sekarang perangnya bukan antara kelompok tertentu dengan orang Yahudi, tapi perang kaum muslimin melawan orang kafir. Kalaulah seandainya orang-orang musyrik, orang-orang kaum muslimin dahulu, ketika ada perang antara Persia dengan Romawi, sama-sama kafir, saat itu Romawi yang menang, kaum muslimin berbahagia. Padahal orang kafir. Ya, Anda tahu kan kisahnya Persia lawan Romawi, Romawi menang, Persia kalah. Kaum muslimin bahagia karena kita masih ada kedekatan secara emosional dengan Romawi. Lebih bahagia dibandingkan kepada Persia yang murni musyrik. Nah, bagaimana dengan ini muslim? Muslim yang mungkin ada kesalahan-kesalahan. Tentu kita pada barisan mereka, mendoakan mereka dan mendukung mereka. Nah, ini sikap kita kepada Palestina. Ya, kita lebih baik menjadi golongan yang kalau seandainya kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya, lebih baik kita diam, lebih banyak melakukan aksi, dan itu lebih tentram, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena antum tahu kan di dunia maya sekarang kan lagi heboh masalah ini, masalah itu. Yang akibatnya sesama muslim bahkan ada gara-gara masalah Palestina saling mencap, mengeluarkan seorang dari manhaj, saling mencap, menyalah-nyalahkan, kemudian saling menuduh sebagai ini itu, ya, saling menuduh bahwasanya begini, terbongkar aslinya dan lain sebagainya dan sebagainya. Maka kita para ikhwan sekalian, kita tahan diri kita untuk seperti itu. Kalau seandainya ada ustadz yang seperti itu, biarlah para ustadz dengan hujah mereka. Karena mereka, para ulama, mungkin punya alasan-alasan. Kita sebagai penuntut ilmu, lebih baik jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan yang seperti itu. Sebagaimana rusaknya dakwah sunnah, itu karena ketika ada ustadz ini, ustadz itu, malah yang paling heboh itu para penuntut ilmunya. Itu yang paling, wah, paling begitu, paling serem serangannya. Ya, padahal para ikhwan sekalian, kita lebih baik kita fokus dalam membantu Palestina. Tidak perlu menyalah-nyalahkan. Kalau seandainya ada ustadz yang punya pendapat sini, itu pendapat dia. Karena di sana ada ustadz banyak yang tidak seperti itu. Jangan kemudian kita mengkubu-kubukan, kemudian membentur-benturkan antara ustadz satu dan nggak boleh seperti itu. Itu bukanlah seorang talibul ilmi yang baik. Ya, lebih baik kita fokus di dalam membantu. Tapi para sekalian, nah inilah beberapa golongan dalam menyikapi Palestina. Nanti saya akan jelaskan apa langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk Palestina ini. Apa langkah-langkah berdasarkan yang saya baca dari perkataan para ulama, ya, yang mereka semua hikmah dalam berdakwah. Jangan jadikan masalah Palestina ini membuat kita sama kaum muslimin ribut, atau kita malah justru orang-orang semakin benci dengan dakwah sunnah, seolah tidak ada empati. Jangan, ikhwah. Karena lisan ini sangat bahaya.
Ya, lisannya sangat bahaya, tulisan kita di media sosial itu dibaca oleh orang-orang. Jangan mengeluarkan statement-statement yang itu belum jelas. Ya, sampai antum benar-benar jelas. Sampai benar-benar jelas. Kalau saya sendiri, karena saya punya teman dari Palestina, saya banyak bertanya tentang bagaimana Hamas itu akidahnya, bagaimana orang-orang Palestina, keimanannya bagaimana, apakah di sana orang-orangnya seperti di Indonesia? Jawabannya, jauh sekali orang Palestina dengan orang Indonesia. Jauh. Jadi kita akan lihat bagaimana keutamaan negeri Syam. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian yang berat bagi orang-orang Palestina yang tidak ditimpakan kepada orang-orang selain Palestina. Kalaulah seandainya ujian itu ditimpakan kepada kita di Indonesia, saya kira akan banyak yang lepas agama ini. Karena orang kita hanya dengan diuji kemiskinan saja bisa murtad. Hanya dengan dikasih sembako, dikasih Indomie sekardus bisa murtad. Bagaimana kalau seandainya diserang oleh musuh? Saya kira banyak yang gak kuat. Karena ujian kita sesuai dengan tingkat keimanannya. Dari sini saja kita bisa gambarkan bagaimana kuatnya iman Palestina, kuatnya rakyat, imannya negeri Syam. Ya, dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan orang-orang Palestina. Ada hadis-hadisnya. Dan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk tinggal di negeri Palestina. Dan sejak zaman dahulu kala, Palestina sudah melahirkan para syuhada yang sangat banyak. Mungkin sudah jutaan syuhada di negeri Palestina. Ya, maka kita para ikhwas sekalian, jangan memandang sebelah mata. Antum melihat orang Palestina, kok penampilannya tidak kayak antum, kemudian antum anggap dia, wah, jangan, ikhwah. Kita sesama saudara muslim. Kita tidak lebih baik daripada mereka. Mungkin antum dari sisi penampilan lebih nyunah dari mereka. Tapi antum tidak tahu bahwasanya ada beberapa masalah fikih, masalah-masalah yang kalian belum mengetahui akan hal tersebut. Masalah keimanan mereka. Intinya para sekalian, bersikap bijak di dalam menghadapi masalah ini, dan kita benar-benar harus hati-hati, benar-benar harus hati-hati. Jaga perasaan orang Palestina, jaga perasaan kaum muslimin yang ada di Indonesia dan yang ada di seluruh dunia. Jangan sampai ucapan-ucapan kita, senang-senang kita merusak citra dakwah sunnah itu sendiri. Merusak citra dakwah kita. Seolah kita ini tidak ada empati kepada Palestina. Seolah kita ini tidak perhatian kepada Palestina. Tapi para sekalian, saya ingin menjelaskan tentang keutamaan negeri Palestina ini. Terkhusus Palestina ya, karena yang diberkahi itu bukan cuma Palestina, tapi Syam secara khusus disebut. Syam itu meliputi Palestina, kemudian Suriah, kemudian Lebanon, kemudian Yordan. Itu negeri Syam, satu kesatuan. Tetapi sekarang mereka kan sudah menjadi negara masing-masing. Dan kebetulan Masjidil Aqsa itu berada di Palestina. Nah, makanya Palestina lebih dahsyat keutamaannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Isra, menceritakan tentang keutamaan Palestina. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad hambanya dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya. Nah, ini dalil bahwasanya tidak hanya Masjidil Aqsa yang diberkahi, tapi wilayah sekitarnya, yaitu Palestina. Maka Allah memberkahi Palestina. Maka keberkahan Palestina, ikhwah, itu yang membuat Yahudi itu ngiler, ya. Antum nanam tanaman di situ subur. Dia bukannya kayak negeri-negeri padang pasir yang lain. Pohon-pohon banyak di Palestina. Di situ ada pohon zaitun yang komoditas paling unggul di sana. Buah tin, buah zaitun. Pohon yang diberkahi. Di Palestina juga suhunya bukan kayak di Arab Saudi atau di daerah-daerah yang lain. Kalau musim panas dia nggak begitu panas. Ya, sejuk. Saya bertanya kepada teman saya di Palestina, apakah kalian ada AC di sana? Nggak butuh AC kami di sana. Karena walaupun musim panas, tapi nggak begitu panas. Indah negerinya.
subur, ya, penuh dengan keberkahan. Nah, makanya keutamaan Palestina yang pertama adalah dia diberkahi. Yang kedua, keutamaan Palestina yang kedua adalah Palestina ini dia itu berada di sana Masjid Aqsa. Masjid Aqsa, kita tahu bersama, Masjid Aqsa adalah masjid yang kedua dibangun setelah Masjidil Haram. Masjidil Haram pertama kali dibangun sejak zaman Nabi Adam. Antum jangan kira Masjidil Haram itu dibangun sejak zaman Nabi Muhammad atau sejak zaman Nabi Ibrahim. Dia sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam ketika berada di bumi. Kemudian setelah 40 tahun kemudian dibangunlah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Nah, jadi Masjidil Aqsa ini adalah masjid yang diberkahi nomor 3 setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di mana kalau kita sholat di sana itu ibadahnya 500 kali lipat dibandingkan di masjid-masjid yang lain. Ya, kalau misalnya Masjidil Haram 100.000, kemudian Masjid Nabawi 1.000, ya. Tetapi kalau Masjidil Aqsa 500 kali, ya, ganjaran pahala sholatnya di Masjidil Aqsa. Maka ini adalah masjid kita, masjid kaum muslimin. Tetapi Masya Allah, masjid ini dikuasai oleh Zionis Israel. Saya katakan Zionis Israel karena memang namanya Israel, mau diapain namanya? Zionis Yahudi Israel. Negaranya negara Israel. Ya. Negara Israel, Zionis Yahudi Israel yang mengklaim namanya Israel. Mengambil nama Nabi Yakub. Ya. Sehingga antum mau tahu, penduduk Gaza itu nggak bisa sholat di Masjid Aqsa. Mereka ditutup aksesnya, nggak bisa masuk ke daerah Israel. Padahal itu masjid mereka. Bahkan yang bisa sholat di Masjidil Haram itu hanya orang-orang tua. Masjid Aqsa cuma yang tua-tua, kakek-kakek. Yang muda-muda nggak boleh masuk. Cuma tua-tua saja. Itu pun dengan perjuangan, dengan diawasi oleh tentara Zionis dengan membawa senjata. Tidak merasakan kenyamanan ibadah di situ. Bahkan kita hanya bisa untuk para turis-turis. Kayak kita misalnya ada travel sekaligus ke Masjidil Aqsa, cuma sholat 2 rakaat, habis itu pergi. Itu pun diperiksa ketat oleh Zionis Israel. Kalau muka-mukanya yang jenggotnya lebat-lebat, tidak bisa masuk. Ya, yang jenggotnya tebal-tebal itu sering tidak bisa masuk. Tapi yang dia tidak banyak jenggot, itu lolos masuk ke Masjidil Aqsa. Nah ini, jadi Masjidil Aqsa adalah masjid kita, masjid kaum muslimin. Maka kita semua berkewajiban untuk membela Masjidil Aqsa. Apalagi sekarang para ikhwah yang berjuang untuk membela Masjidil Aqsa adalah para ahlu Gaza. Ya, mereka kokoh ya. Ketika Palestina negaranya yang dia luas itu sekarang tinggal sedikit saja. Yang masih bertahan tidak mau tunduk kepada Israel itu cuma Gaza. Yang lainnya itu sudah tunduk sama Israel, Zionis Israel. Cuma Gaza yang mempertahankan imannya. Maka kalau seandainya Gaza ini sudah habis, apalagi yang bisa kita harapkan? Ya, apalagi yang bisa kita harapkan? Maka kita harus mendukung mereka untuk mendapatkan kemerdekaan mereka dengan berbagai macam cara yang harus kita lakukan. Nah, jadi keutamaan yang kedua Masjid Aqsa itu adalah di situ, ya, Palestina di situ ada Masjid Aqsa. Yang ketiga, Masjid Aqsa, Palestina adalah negerinya para nabi. Semua nabi, hampir semuanya lahir di sana dan berdakwah di sana, diselamatkan menuju ke Palestina, tempat yang diberkahi. Nabi Ibrahim dari Lebanon pindah ke Palestina. Nabi Ismail, nenek moyangnya orang Arab, itu lahirnya di Palestina. Ya. Kemudian Nabi Musa ketika menyeberang Laut Merah menyelamatkan Bani Israel dibawa ke Palestina. Semuanya Allah menyuruh para nabi untuk pindah ke Palestina karena diberkahi benar tempat tersebut. Sampai Nabi Lut yang ketika Allah ingin menghancurkan kaumnya Nabi Lut, kaum homoseksual di negeri Yordan, ya, Nabi Lut disuruh pergi pindah ke Palestina. Semua nabi ke Palestina, Nabi Isa di Palestina, Nabi Sulaiman di Palestina, semua di Palestina.
Maka ini menunjukkan bahwasanya negeri ini memang disukai para nabi dan memiliki keutamaan yang sangat banyak. Yang kita semua haruslah mengetahui hal tersebut sehingga kita merasakan negeri ini sebenarnya negeri kita, milik para nabi, ya, negerinya para nabi. Kemudian para ikhwas sekalian, di sini saya ingin membacakan berbagai macam hadis-hadis ya yang terkait dengan keutamaan negeri Syam ini atau Palestina. Pertama, hadis yang berbunyi, "Alaikum bisyam fa innahu saffatu biladillahi yaskunuha hirasuhu min khulqihi." Kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian tinggal di negeri Syam. Saya katakan tadi, Syam itu Palestina, Yordan, apalagi tadi? Libanon sama Suriah. Hendaklah kalian tinggal di Palestina, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya dia merupakan negeri pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihannya. Nah, makanya saya bilang, yang tinggal di negeri Syam, di Palestina itu adalah makhluk pilihan Allah, dihuni oleh makhluk pilihan Allah. Makanya mereka memiliki iman yang kuat. Kalau misalnya saya bertanya kepada teman saya, sebenarnya saya rencana mau bawa dia, cuma ada halangan, ya, nggak bisa. Bagaimana di Palestina sana? Banyak sekali hafid Quran, rata-rata anaknya hafid Quran, di Gaza terutama, di Gaza, ya. Bahkan mereka punya moto, satu keluarga harus ada satu hafid Quran. Satu keluarga harus ada satu hafid Quran. Dan mereka memiliki hafalan yang dahsyat, ya, cepat. Mereka bisa menghafal Quran dengan cepat. Kemudian mereka juga menghafal ribuan hadis. Banyak ulama di Palestina sana, ya, banyak sekali, ya. Makanya mereka imannya sangat kuat. Makanya Rasulullah SAW memuji penduduk Palestina dengan dikatakan bahwasanya makhluk pilihannya berada di Palestina. Dan juga kata Rasulullah SAW juga, pilihan Allah dari bumi adalah negeri Syam. Saya langsung baca terjemahannya saja. Pilihan Allah dari bumi ini adalah negeri Syam. Di dalamnya terdapat makhluk-makhluk dan hamba-hamba pilihannya. Nah, di dalam negeri Syam ada makhluk-makhluk dan hamba pilihannya yang pasti akan masuk surga dalam kalangan umatku sekumpulan manusia tanpa hisab, ke atas mereka tanpa azab. Nah, paling banyak yang masuk surga tanpa hisab dan azab orang Palestina, orang Syam. Rasulullah merekomendasikan mereka saking tinggi iman dan tauhidnya. Mereka mengerti tauhid ikhwah di Palestina. Dan saya katakan di Palestina tidak ada Syiah, tidak ada Syiah. Kalau seandainya mengatakan bahwasanya pejuang di sana Syiah, nggak ada. Bisa disaksikan di sana tidak ada ritual Syiah. Terus kenapa mereka itu? Saya pernah bertanya kepada di sana, kenapa mereka menerima bantuan dari Syiah? Mereka mengatakan bahwasanya mereka sebenarnya menerima bantuan senjata dari siapa saja. Nah, itu mereka itu menerima bantuan senjata dari siapa saja, mau dia orang Islam maupun orang kafir. Kalau seandainya dari orang kafir, mereka membolehkan memberikan senjata bantuan tapi tanpa syarat. Karena mereka tahu bahwasanya hukum menerima bantuan dari orang kafir itu sebenarnya boleh, kan? Atau misalnya dibantu oleh orang kafir, boleh. Tapi syaratnya, tapi nggak boleh ada syarat. Kalau ada syarat mereka tidak mau. Seperti dikisahkan oleh teman saya, pernah mereka ingin bangun rumah sakit. Orang Iran, negara Iran ingin bangun rumah sakit di Palestina. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Al-Khomeini. Ya, mereka tolak, tidak mau mereka. Kalau memang mau bantu jangan pakai syarat. Kalau misalnya mau pakai Rumah Sakit Al-Khomeini, mereka nggak mau. Dia mau menerima bantuan seperti itu. Nah, jadi di sana para ikhwan sekalian, yang saya tahu dari teman-teman di sana, ya, mereka belajarnya, akidahnya sesuai dengan kita dalam masalah asma wa sifat. Saya bertanya bagaimana akidah tentang asma wa sifat, dan mereka bermadhab Syafi'i karena Imam Syafi'i lahir di Gaza.
Mereka benar-benar menjalankan mazhab Syafi'i. Untuk melihat di Gaza, mereka menjalankan mazhab Syafi'i. Dan mereka akidahnya bagus. Akan tetapi kalau seandainya ada yang salah dari para mujahid, ya memang seperti itulah. Tidak ada yang sempurna. Ya, kita terlepas dari kesalahan itu, yang kita pikirkan adalah kita membantu Palestina. Membantu Palestina, siapapun dia, dari golongan Islam manapun, kita bantu Palestina. Kita bantu, ya. Karena mereka posisinya dijajah. Antum kalau dijajah, kalau antum ya, antum seandainya, saya ambil permisalan, antum dijajah misalnya ya. Ada orang Belanda misalnya, dia ingin mengambil istri kalian, mengambil anak kalian, ditawan. Apakah antum diam saja, tidak melakukan perlawanan? Apakah antum biar saja istri antum direndahkan kehormatan? Dan yang terjadi di Gaza, mereka mengambil kaum muslimin, mereka tawan, mereka tembak di hadapan antum. Antum mungkin tidak akan bisa bersabar sesabarnya orang Palestina. Apakah antum diam saja nonton? Karena memang keadaannya beda dengan keadaan kita. Makanya kita lebih baik diam saja. Karena antum tidak bisa merasakan apa yang dirasakan ketika dijajah. Bukankah dulu ketika Tuanku Imam Bonjol melawan Belanda, berbagai macam gerakan-gerakan di Indonesia untuk kemerdekaan kita, seperti Persis, kemudian NU, Muhammadiyah, dan selain sebagainya, mereka kemudian berjuang untuk kemerdekaan. Apakah kita menyalahkan mereka? Mereka berperang. Lepaskan diri untuk menyalahkan mereka. Karena memang masalahnya itu adalah masalah yang kita mungkin tidak bisa memahami hal tersebut. Mungkin bagi kita, sabar aja, sabar. Makanya ketika ada orang yang melakukan kesalahan agak sabar, lebih baik kita mendoakan saja. Sambil permisalan yang sederhana, misalnya antum ya punya security disuruh jaga rumah. Ternyata security nggak jaga dengan baik, dia ketiduran. Masuklah perampok ke rumah antum. Apa yang antum lakukan? Apakah antum menyalah-nyalahkan security? Kamu ini kenapa tidur? Apakah antum segera ngambil tindakan semampunya untuk mencegah perampok itu masuk rumah? Tentu antum akan lebih memilih semampunya dulu. Kelak marahin security-nya. Yang penting bagaimana perampok ini nggak masuk rumah kita. Nah begitu juga kalau seandainya yang terjadi para mujahid di sana ada kesalahan, lebih baik kita bantu dulu, kita doakan terus, kita support, kita tolong dia, daripada kita membuat statement-statement yang menyakitkan hati mereka, yang melemahkan perjuangan mereka. Jangan, lebih baik kita bantu dulu. Tahan diri kita untuk mengeluarkan statement-statement. Kalau seandainya ada ustadz yang membuat statement, biarlah ustadz dulu. Biar ustadz saja. Karena mereka lebih layak mungkin untuk menyampaikan itu. Antum sebagai tolong ini jangan. Karena kadang kita sebagai tolong ini netizen cuma bikin kacau masalah. Ya, karena netizen kadang cuma bikin masalah. Kalau ustadz terserah mereka. Ya, kita lebih baik kita sebagai seorang yang bijak kita lihat, oh ternyata ustadz kita itu ada yang seperti itu, ada yang seperti ini pendapatnya. Berarti nih mereka punya pendapat yang berbeda. Jangan kemudian kita, oh ustadz ini seperti ini, oh ustadz kita ini. Kemudian kita katakan, wah ini kita benturkan, kita tabrak-tabrakan. Kemudian kita menyalahkan ustadz, oh ternyata ustadz ini tidak benar lagi. Yang benar ustadz. Jangan. Dalam hal ini juga mereka berijtihad. Mereka memiliki pendapat sesuai dengan yang mereka ketahui, yang mereka dengar. Yang ustadz ini mendengarnya seperti ustadz ini mendengarnya seperti itu. Nah kita tidak mendengar dari siapa-siapa, lebih kita diam. Karena kita nggak tahu. Bisa dipahami ya, itu sikap kita para ikhwan. Makanya saya, Masya Allah, pilih atau lihat berapa ratus ustadz kita. Ustadz kita banyak, tapi apakah mereka semua berkomentar? Lebih banyak diam kan? Lebih banyak mereka membantu aksi daripada komentar. Kalau ada 1-2 ustadz, biarin, antum nggak usah ikut-ikutan. Karena ustadz kita bukan cuma itu, ikhwah, banyak. Dan mereka tahu masalah ini, tapi mereka kemudian lebih membuat suasana itu adem. Tidak membuat masalah-masalah yang besar. Kemudian para sekalian, berikutnya, hadis yang lain. Yang menunjukkan keutamaan Palestina. Tentang hadis Ta'ifatul Mansurah, golongan yang ditolong.
Antum tahu kan hadis Ta'ifatul Mansurah, la yazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang senantiasa di atas hak. La yadurruhum man khadzalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan memadaratkan mereka siapapun yang membahayakan mereka sampai datang keputusan Allah, sampai datang hari kiamat. Baik, ketika ditanya kepada Rasulullah SAW, ainahu, di mana mereka Ta'ifatul Mansurah ini? Kata Rasulullah SAW, Ta'ifatul Mansurah, mereka adalah para pejuang Baitul Maqdis dan orang-orang yang berada di sekitar Baitul Maqdis. Ini hadis yang jelas, yang sahih, menunjukkan bahwasanya Ta'ifatul Mansurah, mereka yang berada di Baitul Maqdis, yang mereka berjuang untuk menyelamatkan Masjidil Aqsa. Karena nanti peperangan dahsyat kita melawan Dajjal, melawan Yahudi itu berada di Palestina, berada di Suriah. Kita tahu bersama puncak perang kita nanti akhir zaman melawan Dajjal dan melawan Yahudi itu ketika di Palestina. Makanya Ta'ifatul Mansurah itu nanti berkumpulnya di Palestina. Dan itu Rasulullah SAW merekomendasikan sampai saat ini. Makanya antum, kalau antum ingin menjadi golongan Ta'ifatul Mansurah, antum adalah orang yang membela Palestina. Orang yang berjuang membebaskan Al-Aqsa. Tapi saya tinggal di Indonesia, Ustaz. Kalau kita tinggal di Indonesia, tetap bisa menjadi bagian Ta'ifatul Mansurah dengan membantu segenap tenaga kita. Segenap tenaga kita. Jangan kita cuek. Seolah itu bukan urusan kita. Padahal Rasulullah SAW menjelaskan Ta'ifatul Mansurah itu adalah orang-orang yang berjuang merebut Baitul Maqdis, yang bersama dengan Baitul Maqdis. Antum jangan menjadi orang yang tidak mau, Allah tidak ingin memanfaatkan antum. Jadilah orang yang Allah pakai dalam hidup ini. Jadi orang yang Allah ingin memperkerjakan antum. Bukan jadi orang yang nggak ada manfaatnya, hanya bikin kacau. Jangan. Tapi jadilah manusia yang Allah pekerjakan kita, yang bisa bermanfaat, sehingga Allah itu sayang sama antum. Yaitu salah satunya adalah dengan perjuangan membebaskan Palestina. Baik para ikhwah sekalian, karena waktu kita terbatas ya, apa langkah kita, sikap kita sekarang untuk Palestina? Ini ibadah Isya masih ada atau sampai Isya aja? Hah? Oh ya, nanti ibadah Isya sedikit ya. Sikap kita terhadap Palestina. Sebenarnya pembahasannya agak panjang, cuma karena waktunya terbatas saya agak singkat-singkat ya. Tapi antum paham kan maksud saya ya? Jadi antum jangan jadi bagian orang-orang yang salah dalam menghadapi Palestina. Ya, tapi jadilah bagian Ta'ifatul Mansurah yang membela Palestina. Ya, antum jangan berpikir kalau kita bela Palestina berarti kita kayak orang-orang yang itu, orang-orang yang suka turun-turun ke jalan. Enggak dong. Karena itu milik kaum muslimin semua, maka wajar setiap kelompok Islam, setiap harokah ingin membebaskan Palestina. Jangan kemudian kita malu untuk memperjuangkan Palestina. Kemudian kita katakan, kalau kita nggak perlu yang kayak gitu-gitu, ngaji-ngaji aja, kayak gini-gini, tidak usah gitu, tidak usah ngurus. Nggak ada siapa yang bilang seperti itu. Para ulama memberikan perhatian terhadap Palestina. Syekh Muhammad bin Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani. Para ulama perhatian sama Palestina. Sejak dulu fatwa-fatwa mereka sangat perhatian sama Palestina. Perhatian sama mujahid. Para mujahid di chatnya, ketika mereka berperang, mereka konsultasi sama Syekh Albani, konsultasi sama Syekh Utsaimin. Perhatian mereka. Bukannya kita kemudian diem, kemudian itu bukan urusan saya. Ya, ini urusan kita bersama. Semua kaum muslimin dan semua kaum muslimin punya hak untuk membela Palestina dari kelompok manapun, dari organisasi manapun. Baik, apa langkah kita untuk Palestina ini? Sikap yang pertama, yang paling penting adalah mendoakan Palestina. Ini yang paling baik, mendoakan Palestina. Karena ini jalan yang paling bagus dalam hal ini. Kita mendoakan Palestina. Ya. Mendoakan Palestina, jangan dikira doa itu tidak bermanfaat karena mereka sedang terzalimi. Kata Rasulullah SAW, ittaqi da'watal madlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari doa orang terzalimi karena sesungguhnya tidak ada sekat antara Allah dengan doa orang terzalimi. Orang Palestina benar-benar dizalimi para ikhwah.
Jangan antum kira kezaliman Yahudi ini akan bertahan lama. Dan jangan antum kira Palestina ini akan bebas nunggu hari kiamat nanti. Enggak. Jadi kan ada yang berpikir seperti ini. Sekarang ini kita nggak usah ngurusin Palestina, nanti dia pas untuk Dajjal nanti baru dia bisa merdeka. Enggak juga. Karena itu lain lagi masanya. Karena pembebasan, kemerdekaan lawan Yahudi berkali-kali berulang-ulang. Tapi puncaknya, musnahnya Yahudi nanti pas Dajjal keluar. Dan jangan dikira bahwasanya kiamat sudah dekat lah, paling nanti apa. Kalau sekarang ini nggak perlu. Antum nggak bisa menebak hal yang gaib. Perjuangan membela Palestina, memperjuangkan Palestina itu akan terus. Dan kezaliman orang Yahudi itu tidak akan berselang lama. Tidak ada orang yang berbuat zalim sampai beratus-ratus tahun. Tidak ada. Pasti dia akan mati. Pasti akan berganti. Tidak ada Indonesia dijajah bertahun-tahun kemudian dijajah terus. Pasti akan berganti. Tilkal ayyam tudawilu bainan nas. Demikian hari. Itu diganti oleh Allah. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Jadi kalau seandainya Palestina menang dari Israel, dari Yahudi Israel, bukan berarti itu mustahil. Karena ada orang bilang, mustahil lah, karena kan belum keluar Dajjal. Dia tuh merdekanya nanti di akhir zaman. Enggak juga. Karena kita nggak tahu, perjuangan itu terus. Jangan kita pasrah kepada keadaan. Nah, sikap kita mendoakan mereka, supaya mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka terzalimi. Doanya, bahkan kita kata bersama, Departemen Agama Kemenak sudah mengeluarkan fatwa, ya, mengeluarkan anjuran untuk melakukan kunut nazilah untuk memenangkan mereka dan menghancurkan Yahudi Israel. Kunut nazilah dibaca dalam setiap sholat 5 waktu. Dan saya rasa banyak masjid yang tidak melakukannya karena ketidaktahuan mereka tentang kunut. Yang banyak tahu cuma kunut subuh. Ya, kunut nazilah nggak tahu, takut dia baca kunut nazilah, takut salah. Padahal Rasulullah SAW pernah mendoakan laknat kepada musuhnya ketika kunut nazilah selama 1 bulan. Allahumma al fulan, fulan, fulan. 1 bulan. Saat 5 waktu. Sehabis ruku, langsung baca kunut nazilah pada rakaat terakhir. Dan itu dilakukan selama 1 bulan. Dan dalam waktu 5 waktu. Nah, itu seharusnya bisa dipraktekkan di masjid-masjid. Yang zaman sekarang orang banyak nggak tahu. Alhamdulillah kalau di Bangka, masjid-masjid kita praktekkan untuk melakukan kunut nazilah. Ya, nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mendoakan mereka. Mendoakan saudara kita yang ada di Palestina. Karena kekuatan doa itu sangat dahsyat. Ya, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Dan cerita-cerita keajaiban doa itu sangat banyak di Palestina. Karena para mujahid ketika melawan Israel itu banyak yang tidak masuk akal. Karena berkat tingginya doa mereka, tawakal mereka kepada Allah. Mereka imannya sangat kuat. Ya, mereka membangun terowongan. Bukan cuma 1, ikhwah. Saya dengar dari teman saya banyak. Dan Israel nggak bisa menemukannya. Nggak bisa menemukannya. Bahkan banyak kejadian ketika penjajah Israel ingin mencari orang-orang mujahid, tidak ketemu, tidak kelihatan. Tiba-tiba sudah ditembak dan lain sebagainya. Allah menolong orang-orang yang dizalimi. Apapun keadaannya, terlepas dia salah atau tidak, karena posisi yang benar tetap Palestina dan mujahidnya, bukan Yahudi. Apapun yang terjadi, karena ini melawan Yahudi, jangan sekali-kali antum melemahkan semangat mereka. Ya, apapun keadaannya tetap kita pro mereka, karena mereka Muslim, sementara Yahudi kafir, mereka yang salah dan bukan kaum muslimin. Jadi langkah pertama adalah mendoakan. Insya Allah kita lanjutkan nanti ibadah isya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.